Jika seorang ibu menghalangi bayinya untuk mendapatkan hak nutrisinya dengan menolak menyusui, padahal tidak ada halangan atau alasan yang dibenarkan syariat, maka Nabi SAW mengingatkan resikonya sangat besar. Dalam hal ini Nabi SAW diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah pemandangan mengenaskan saat Mi'raj. Nabi SAW bersabda, "Kemudian malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas. Aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat itu menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Pemirsa Khazanah, air susu ibu atau ASI adalah ungkapan kasih sayang Allah sekaligus anugerah yang luar biasa terhadap setiap bayi yang terlahir ke muka bumi. Itu sebabnya banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang ASI. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa menyusui adalah sebuah ibadah bagi seorang ibu dan bagian dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini turun berkenaan dengan serangkaian ayat yang membicarakan tentang peraturan rumah tangga. Salah satunya menjelaskan hukum-hukum tentang perceraian yang bertujuan melindungi hak bayi di saat hubungan pernikahan kedua orang tuanya dalam keadaan kritis dan berpotensi mengancam kepentingan si bayi. Karena itu, permulaan ayat ini disepakati berlaku secara umum, baik orang tua bercerai atau tidak. Ayat ini menunjukkan bahwa masa sempurna menyusui, laktasi, adalah 2 tahun penuh. Turunnya wahyu tentang rentang waktu yang ideal untuk menyusui ini merupakan nikmat Allah yang tak ternilai harganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk yang syar'i berhubungan dengan periode menyusui. Tuntunan syariat ini sudah diturunkan berabad-abad sebelum ada hasil penelitian yang membuktikan bahwa 2 tahun pertama yang disebut The Golden Age atau masa yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Masa 2 tahun menyusui yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran semakin menegaskan keselarasan Islam dan ilmu pengetahuan. Di saat lembaga kesehatan modern seperti UNICEF, WHO, dan Ikatan Dokter Anak Amerika baru menyarankan pemberian air susu ibu atau ASI selama 2 tahun di akhir tahun 90-an, Al-Quran telah secara gamblang menjelaskannya sejak 14 abad silam. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Mungkin ada yang berpendapat tidak berdosa apabila tidak menyusui anaknya selama 2 tahun terkait perbedaan hukum fikih. Tetapi ibu mana yang tidak ingin menyempurnakan ibadah penyusuan bagi belahan jiwanya? Perhatian Al-Quran akan pentingnya menyusui bahkan diuraikan dalam konteks hak-hak khusus yang ditetapkan bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya. Seorang suami harus memberikan nafkahnya sebagai ganti dari menyusui anak-anak mereka. Sekalipun sang suami sudah meninggal, para pewarisnya wajib memperhatikan pemenuhan hak-hak yang diprioritaskan untuk menjaga agar anak tetap mendapatkan hak asinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka
istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 6. Bahkan ketika keadaan sangat darurat seperti yang dialami ibunda Nabi Musa alaihissalam yang sedang dikejar tentara Fir'aun yang akan membunuh semua bayi laki-laki, Allah menganjurkan untuk tetap memberikan ASI seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Meski menyusui merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksakan seluruh ibu untuk menyusui tanpa terkecuali. Karena Allah Maha mengetahui dan ada hal yang bisa membuat seorang ibu tidak bisa menyusui anaknya. Misalnya karena penyakit, hamil kembali, atau bahkan meninggal ketika melahirkan. Dalam keadaan hamil, seorang ibu bahkan tidak boleh menyusui anaknya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah di antara kalian membunuh anak secara terselubung. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya air susu pada waktu hamil akan merusak kesatria dan melemparkannya dari kuda." Hadis riwayat Abu Dawud. Pesan ini lebih mengedepankan aspek kesehatan dari air susu seorang ibu yang sedang hamil. Terlepas wajib atau tidaknya hukum menyusui, surat Al-Baqarah ayat 233 ini dengan tegas menganjurkan para ibu untuk menyempurnakan masa penyusuan. Dalam ayat ini juga disinggung tentang peran sang ayah untuk mencukupi keperluan sandang dan pangan si ibu, agar si ibu dapat menyusui dengan baik, sehingga jelas menyusui adalah kerja tim. Keputusan untuk menyapi seorang anak sebelum waktu 2 tahun harus dilakukan dengan persetujuan bersama antara suami istri dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi si bayi. Inspirasi utama dari pengambilan keputusan ini harus didasarkan pada penghormatan kepada perintah Allah dan pelaksanaan hukumnya, dan tidak bertujuan meremehkan perintahnya. Demikian pula jika seorang ibu tidak bisa menyusui dan diputuskan untuk menyusukan bayinya pada wanita lain, sehingga hak bayi untuk mendapatkan ASI tetap tertunaikan. Menyusui memang melelahkan dan membutuhkan banyak energi, memerlukan kesungguhan dan keikhlasan yang besar. Ini sama halnya seperti rasa sakit saat haid, mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya menyusui menjadi ibadah bagi orang tuanya. Seluruh beban diri yang menimpa perempuan akibat kodrat keperempuanannya, Allah gantikan dengan pahala dan rahmat darinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pahala besar bagi seorang ibu yang telah memenuhi hak bayinya dengan susah payah. Itu sebabnya saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang pahala jihad bagi wanita, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perempuan juga mendapat pahala jihad ketika harus melahirkan seorang anak dan menyusui. Dan jika ia meninggal dalam kondisi demikian, maka perempuan tersebut sesungguhnya meninggal layaknya seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari. Sedemikian pentingnya kedudukan menyusui dalam Islam, sehingga para ibu sangat dianjurkan untuk menyusui anaknya, dan bagi mereka disediakan pahala yang besar. Ibu yang menyusui anaknya dengan tujuan beribadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kehidupan anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan kecintaan anak kepada ibunya dan memberikan kesadaran kepada anak di usia dewasa untuk menghormati dan menghargai jasa dan jerih payah ibunya. Anak menjadi terpaut hatinya dengan Tuhannya dan pandai mensyukuri nikmat. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada istrinya yang sedang menyusui anaknya, "Janganlah kamu menyusui anak seperti hewan, sebab hewan hanya menyusui karena perasaan sayangnya dan instingnya saja. Namun susuilah anakmu dalam rangka mencari pahala dari Allah dan agar bayi tersebut hidup sehingga nanti akan menjadi hamba yang menyembah kepada Allah dan mentauhidkannya." Jika menyusui merupakan ibadah bagi seorang ibu, bagaimana wanita yang tidak menyusui bayinya? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, sungguh mulia kedudukan perempuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jika seorang perempuan tidak mampu menyusui anaknya? Apakah dia tidak mendapat pahala atau justru berdosa?
Allah sungguh maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah berfirman, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang layak. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Meskipun menyusui anak adalah sebuah kewajiban dari seorang ibu kepada anaknya, tapi dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, Allah memerintahkan hal itu dalam bahasa ajakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan secara tersurat dalam Al-Quran tentang akibat balasan pengingkaran perempuan terhadap kewajibannya. Karena sebab dan alasan syar'i seorang ibu tidak bisa menyusui anaknya, maka ia boleh menyerahkan atau mengizinkan anaknya disusui oleh perempuan lain, baik itu oleh perempuan yang masih memiliki hubungan keluarga atau tidak. Aturan syar'i ini memberikan gambaran kepada kita secara tegas bahwa Islam mengutamakan nilai cinta dan kasih sayang dan membangun silaturahmi semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, orang-orang Arab lebih memilih disusui oleh wanita-wanita dari suku-suku Baduy. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri disusui oleh Halimah, wanita dari suku Bani Sa'ad di Jazirah Arab. Akan tetapi jika seorang ibu menghalangi bayinya untuk mendapatkan hak nutrisinya dengan menolak menyusui, padahal tidak ada halangan atau alasan yang dibenarkan syariat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan resikonya sangat besar. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala sebuah pemandangan mengenaskan saat Mi'raj. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas. Aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat itu menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Akan tetapi jika sang ibu tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya, baik karena faktor yang ada pada ibu maupun pada si anak, insya Allah tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Karena itu tidak masalah jika anak diberi susu selain ASI ibunya.